83,7 Krakatau Radio Air Sejagat. Kita sudah kehadiran narasumber kita, itu adalah Ketua GP Ansor ya untuk Kabupaten Pandeglang. Kita langsung sapa saja, ada Akak Lukman. Assalamualaikum Akak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akak Teteh di Sapuntung Gunung Denge Ujung Banten. Canggil Kak. Alhamdulillah saya. Tetap sawahnya, Masya Allah. Ratusan tahun ya Asad. Terakhir kita ketemu dalam acara Kawadir ya. Alhamdulillah tetap diberikan kesehatan, kelancaran ya. Lalu lihat postingan Aka ini kaitan dengan kegiatan Ansor dan juga Nahdlatul Ulama luar biasa. Sibuk baik ya. Jarah kau mana, pengajian kau mana, sehingga cenage tak ada waktu untuk main-main lagi sekarang. Jadi Korea mau ngopi aja, ngopi bareng Kiai. Nah, kira-kira emang tujuannya seperti apa sih dalam mensiarkan khususnya NU ke masyarakat Pandeglang? Yang pertama tentunya karena kita adalah gerakan pemuda Ansor. Kami sadar betul bahwa kami adalah organisasi gerakan. Lamun cicing berarti lain gerakan. Iya. Kira-kira gitu. Kudu loba gerak. Itu yang pertama. Yang kedua, pasca dilahirkannya Nahdlatul Ulama 1926. 8 tahun kemudian Nahdlatul Ulama ini melahirkan anak pertama. Anak pertama eta ngaranna Ansor li Nahdlatul Ulama yang sekarang bernama Gerakan Pemuda Ansor. Baik. Nah, karena kita ini adalah anak pertama, otomatis kita lah yang diberi mandat. Diberi mandat untuk meneruskan misalkan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama. Lakian kira-kira seperti itu. Baik. Maka karena Ansor ini adalah organisasi gerakan, organisasi kader, kalau bisa akan lihat di Pandeglang ini masif lah bisa kaderisasi. Hampir 2 minggu sekali lah kita. Benar. Hampir 2 minggu sekali melakukan kaderisasi. Bahkan terakhir kemarin, hari Minggu kemarin itu di Pulau Sari. Baik. Nanti bergeser ke kota dan lain sebagainya. Oke, kaderisasi tingkat kecamatan juga sering dilakukan ya. Kecamatan iya ke minggu hareup, kecamatan itu ke minggu hareup gitu ya. Jadi gini, ada 2 versi di jajaran keluarga besar Nahdlatul Ulama ketika berbicara masalah pengajian. Baik. Yang pertama adalah pengajian yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang ketuanya Kiai Ajis Nurdin. Siap. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama ini rutin melaksanakan pengajian tiap hari Sabtu. Hari Sabtu ini muter tiap kecamatan. Nah, sedangkan Ansor sendiri sebagai banom dari Nahdlatul Ulama. Jadi Ansor ini organisasi induk. baik. Di Ansor ini punya 2 lembaga. Iya. Lembaga pertama adalah Barisan Ansor Serbaguna atau biasa disebut Banser lah. Banser. Yang kedua adalah Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, MDS-RA. Nah, kalau tugas MDS-RA tadi itu dikarenakan bahwa kita menyadari betul kondisi kekinian. Kita lihat misalkan di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya, segala sesuatu misalkan perdebatan keagamaan ini kadang-kadang tanpa dasar. Laras. Tanpa dasar. Dasarnya apa ya? Dasarnya mungkin Mbah Wipi dan Mbah Google kan kira-kira seperti itu. Ngajina YouTube kira-kira. Nah, maka tugas dari Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini mencoba menjaga literasi Nahdlatul Ulama. Betul. Literasi yang diciptakan yang mahakarya para salafus saleh lah kira-kira, para wali songo, para guru-guru kita, para aulia kita, sehingga ini terus dikaji. Dan kegiatan ini masih di tiap kecamatan. Seperti Menes setiap malam Senin. Kemudian Saketi juga ada, sudah bergeser ke malam Kamis. Baik. Kemudian sahabat-sahabat di Picung ini unik justru. Kenapa? Kalau mereka yang lain mah mungkin keliling dari pesantren ke pesantren. Kalau sahabat-sahabat MDS di Picung ini kelilingnya dari kantor desa ke kantor desa. Jadi pengajiannya dari kantor desa ke kantor desa mereka. Alhamdulillah. Jadi kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat Ansor dan MDS Picung, juga para kepala desa di wilayah Kecamatan Picung yang memang sudah menyambut yang menyambut bahwa
kantor desanya jadikan sebagai tempat pengajian lah, kira-kira seperti itu. Subhanallah. Kalau misalkan visi atau misi dari Aka sendiri nih selama memimpin GP Ansor, apa sih kira-kira yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Sebetulnya sederhana, kita ada komitmen lah, kira-kira seperti itu, ada fakta integritas. Kita harus menciptakan kader. Betul. Satu, menciptakan kader, yang kedua adalah pembenahan struktur. Oke. Jadi antara kaderisasi dan strukturisasi ini harus beriringan. Iya. Harus beriringan. Maka pada fase pertama kepemimpinan kami pada saat itu, pada fase pertama mungkin tahun-tahun pertama lah kira-kira, kaderisasi ini menjadi domainnya, kaderisasi dasar gitu, menjadi domainnya pimpinan cabang. Nah, kemudian kita upgrade kembali. Ternyata kebutuhan kita ini, kita sadar betul bahwa proses strukturisasi di tiap kecamatan, tiap desa ini juga mutlak diperlukan. Iya, benar. Maka ketika mutlak diperlukan, karena berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau organisasi lain mungkin setor KTP lah kira-kira, jadilah KTA, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Ansor dan Banser ini ada SOP-nya tersendiri. Alhamdulillah. Jadi kita ini harus mengikuti PKD dulu. Kalau pengen jadi Banser harus diklatsar dulu. Itu baru tingkatan dasar sebetulnya. Iya. Ada PKL, ada namanya PKN, itu di Ansor. Kemudian di Bansernya ada di Klatsar, ada Susbalan, kemudian Susbantim. Kemudian di MDS juga sama, ada di Rosa Ula, di Rosa Uso dan lain sebagainya. Jadi kita ini dengan terus-terus berjenjang. Baik. Jadi memang kaderisasi ini sangat penting karena kan kita nggak tahu lah yang namanya usia. Terus kedua juga pentingnya menciptakan generasi ke depan untuk membudidayakan dan juga terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan kiai-kiai NU. Karena memang saat ini seperti yang akan ucapkan tadi, perkembangan teknologi, sehingga saya juga sering di kampungnya, lah jauh-jauh lah gitu, orang ngobrolnya di kampung kadang-kadang sok ngomong kadiu lah ya. Orang tanya, "Ai kiai nasaha guru nasaha?" Menang di mana informasinya? Di YouTube cina gitu. Liur panurang. Ini fenomena ini memang terjadi di masyarakat. Betul. Bagaimana menurut Aka, supaya masyarakat tuh paham bahwasanya ngaji atau belajar agama itu harus ada guru yang benar-benar real? Betul. Kita menyadari betul bahwa arus revolusi teknologi ini, ini kan sangat masif. Nyaris tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pegang Android, kira-kira kan seperti itu. Iya benar. Kayak ibu-ibu ini. Kira-kira semuanya eksis. Nah, baiknya adalah bahwa arus informasi ini juga memang memudahkan kita untuk mengakses segala macam informasi. Semuanya baiknya dari baik positifnya seperti itu. Jadi mau masalah kehidupan, keagamaan, apapun adalah kira-kira. Namun berbeda dengan kita ngaji. Pembelajaran keagamaan ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena berbicara masalah pembelajaran keagamaan ini harus ada guru yang pertama. Yang kedua adalah guru juga yang bersanad. Ya, seperti apa dulu gitu ya? Iya, yang bersanad ini ya misalkan beliau punya guru, gurunya punya guru, terus sampai ke Rasulullah, kira-kira seperti itu. Ini yang penting yang penting karena kita ini kan hidup di fase siapa? Iya benar. Kita tidak mungkin langsung mengambil hukum itu langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis kan, kira-kira karena kita fase siapa kan? Iya. Beda. Kita sahabat tabiin sudah jauh lah kira-kira. Sangat jauh sekali, otomatis kan ijma dan kias para ulama lah kira-kira yang ini menjadi rujukan bagi kita. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Betul. Nah, fenomena yang terbaru adalah ini ada sebuah gerakan yang mencoba kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, ketika berbicara kembali kepada Quran dan Hadis tadi itu, kita ini fase di mana? Kemudian rujukan-rujukan juga gimana? Kemudian pada posisi konstruk sosial kemasyarakatan kita, konstruk budaya kita juga berbeda dengan pada saat di zaman Rasulullah gitu kan. Kadang-kadang saya suka bingung misalkan pola-pola kebencian ujaran-ujaran kebencian, misalkan anti asing, misalkan kan seperti itu. Tapi HP Oppo kan bingung juga. Kan bingung juga. Orang hewa ongko tapi Pak di Lombok. Hewa misalkan ke asing. Tapi orang pakai lepis kan kira-kira kan lucu oge gitu. Kemudian Nah, ini juga yang
butuh ini harus penyeimbang. Betul. Penyeimbang. Maka tadi itu kita mencoba bahwa lewat Majelis Zikir dan Sholawat Rijal Ansor juga kita kembali menggali hasanah literasi yang ditinggalkan oleh para salafus saleh kita. Betul. Kitab-kitab klasik lah, kitab-kitab kuning kalau dalam versi kita ini coba terus digali karena ini bisa menjadi rujukan yang yang pada konsep kekinian. Iya. Seberapa besar tantangannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengajian ini memang harus dihadiri, terus juga kalau ngaji kita harus ada guru, jangan sampai menjadikan perkembangan teknologi itu sebagai rujukan pure 100%. Jadi sangat besar sebetulnya. Saya mungkin flashback ke belakang ketika berbicara karena sekarang misalkan kita sedang memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama. Iya benar. Jadi Nahdlatul Ulama ini kan lahir, kalau menurut saya itu adalah respon terhadap ajaran tadi itu. Yang lebih konkretnya mah respon terhadap ajaran Wahabi lah kira-kira seperti itu. Karena pada saat itu di Jazirah Arabia sana mencoba menghilangkan tadi itu. Yang pertama mau menghilangkan karya-karya ulama. Kalau kitab-kitab klasik bahkan di Najd itu kan dibuang-buangin. Kemudian makomnya Nabi Muhammad mau dibongkar kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian ulama-ulama kita yang dari Nusantara pada saat itu kan belum ada Indonesia, ulama-ulama yang ada di tanah Jawa berangkat ke sana lewat yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini ya bahasa kasar nama komite protes lah. Nah kemudian sekarang ini ajaran itu tidak hanya ada di Arab, tapi sekarang ajaran itu sudah ada di kita. Di Indonesia? Di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, di Paneglang lah, di tetangga-tetangga orang. Contohnya sangat sederhana. Apabila kita berbeda saja dengan teman kita misalkan, maka langsung bae tangga sabda kafir kira-kira. Bener sih. Buku-buku kafir gitu kan. Padahal mah lamun bagi Nahdlatul Ulama mah bari. Lamun kafir berarti tinggal sadat deh misalnya. Ya, simpelnya. Tapi kan luar biasa fenomena mengkafirkan orang itu. Nah, ini itu yang yang Nabi Muhammad juga tidak pernah menjadi hakim terhadap siapapun. Sejuk ya. Sejuk. Dia selalu beliau selalu bergerak dengan rahmah, dengan cinta kasih, dengan rasa sayang. Nah, kemudian fenomena terbaru ini kan berbeda. Berbedanya ini kedeng-kedeng orang beda langsung menghardik laki-laki, mas langsung nunjuk kafir, mas langsung masalah lain sebagainya. Sedangkan apalagi di Indonesia ini tidak pernah kita menemukan sebuah kebudayaan yang kita tidak pernah menghargai. Indonesia itu di Sabang sampai Merauke ratusan bahasa Nabi. Betul. Ribuan suku bangsa. Nah, pulaunya ratusan ribu. Beda, tapi kita dengan keberagaman ini justru menjadi penguat, bukan menjadi pemecah. Betul. Bukan menjadi pemecah. Nah tadi teh lamun tiba-tiba orang sama muslim sering kafirkan kemudian lain kan kira-kira seperti itu. Iya benar. Intinya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Benar. Kan orang tua kita terdahulu tidak pernah mengajarkan kita tadi itu permusuhan. Orang selalu teposuliro, peroyong. Kan tiba-tiba orang selalu mendapatkan ajaran-ajaran seperti itu. Papatah kolot eta. Sering ngasih, selalu seperti itu. Oh eta, sering gebugan misalkan, sering cari kanan gaya kan, bapak kalau eta tidak ada seperti itu. Benar. Ini. Jadi kehidupan sehari-hari dan kehidupan zaman sekarang juga kan ini butuh kolaborasi yang luar biasa. Peran pemerintah juga sangat penting ya. Selain daripada para ulama, nah Kakak Teteh intinya makia seberapa sering orang sok noongan para ulama, kiai-kiai, kesepuhan, abuya dan lain sebagainya. Ini juga penting sebagai salah satu fondasi orang dalam menjalankan kehidupan sosial karena hubungan beragama itu erat dengan namanya kehidupan sosial. Dan alhamdulillah kemarin juga Nahdlatul Ulama sudah menggelar muktamar di Lampung. Akan hadir? Alhamdulillah. Nyebrang ya gitu. Di awal sampai beres sampai dengan sungkem ketum yang baru ya. Bagaimana perjalanan di sana? Apakah memang alhamdulillah kalau saya lihat berita di media sosial ya, ini kondusif dan juga harmonis, tidak ada perpecahan bahkan merangkul gitu. Jadi
itulah indahnya sebetulnya konsep berpolitik atau konsep berkompetisi di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Beda ini tidak pernah menjadi alat pemecah belah. Tidak pernah seperti itu. Kita ketahui bahwa kemarin ini ada dua kandidat yang bertarung di Muktamar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah incumbent Ketum Kiai Said Akil Siroj, yang kedua adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, sempat hangat dinamika di forum. Tapi ketika setelah selesai pemilihan dan ditetapkan bahwa pemenangnya adalah Gus Yahya, maka satu sama lain saling menguatkan. Bahkan dalam sambutannya Kiai Said Akil Siroj bilang bahwa kakeknya Gus Yahya ini guru amilnya ayah saya. Kan kira-kira seperti itu. Saling. Kemudian Gus Yahya pun bilang, saya entah apakah saya ini masih punya waktu, masih punya usia untuk membalas kebaikan Kiai Said Akil Siroj. Karena Kiai Said Akil Siroj ini yang memberi peluang kepada saya untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Luar biasa, dua pemimpin besar ini satu sama lain saling membesarkan. Tidak ada setelah itu ada konflik dan lain sebagainya. Adem, kira-kira kan langsung adem. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan ini jadi rujukan untuk pemilihan nih Kakak Tete ya. Bukan hanya pemilihan pilpres, tetapi pemilihan tingkat kepala daerah yang kita tahu, Pak. Bagaimana melihat hal ini semua untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kembali tadi itu, kembali kepada ajaran-ajaran besar, ajaran-ajaran luhur, baik itu kebudayaan kita di Nusantara ini, di Indonesia ini, ataupun ajaran-ajaran luhur dari salafus saleh, dari para alim ulama kita. Maka politik, misalkan dalam kontestasi politik ataupun pada dalam dunia politik praktis, sebetulnya kemenangan itu adalah bonus. Ketika kemenangan bonus, maka kita sudah mempersiapkan diri, siap menang, siap kalah. Iya, leres. Yang harus kita nikmati adalah proses. Karena kalau bagi kami itu utamanya misalkan di keluarga besar Nahdlatul Ulama, bahwa politik ini adalah wahana silaturahim. Bagaimana kita ini bisa menggali berbagai macam masalah, masalah yang timbul di masyarakat, masalah yang timbul di apapun, sehingga masalah ini bisa kita komunikasikan, bisa kita create menjadi sesuatu yang maslahat itu adalah politik. Benar. Jadi politik itu adalah wahana silaturahmi untuk menggali berbagai macam masalah yang terjadi, bagaimana caranya masalah itu menjadi maslahat. Subhanallah. Itu satu. Yang kedua adalah inti dari politik adalah kemanusiaan. Inti dari politik kemanusiaan. Bagaimana memanusiakan manusia? Bagaimana seorang pemimpin itu, misalkan pada leveling apapun, naik RT, naik sampai kabupaten, sampai presiden, itu limaslahatil ummah. Sebesar-besarnya adalah untuk kemaslahatan ummah. Kalau sudah seperti itu, tidak ada itu ketrok-ketrokan. Karena yang menang dan kalah adalah warga saya. Betul. Hari orang sebenarnya menangnya patugas kira-kira. Bahkan ya, sahabat Rasulullah ketika dia menjadi seorang pemimpin, ucapan pertama yang ucapkan adalah innalillahi. Betul, seperti itu. Namun kabeh calon pemimpin urang punya konsep gitu mereka. Adem ya orang Indonesia nya. Sebetulnya seperti itu. Ini untuk ke depan, kira-kira Kak sendiri kan masih ada beberapa tahun sisa. Apa ini kira-kira yang ingin dilakukan dan tujuan utama goalsnya apa sih? Jadi yang pertama mungkin kita kembali ke ulang tahun Nahdlatul Ulama ini, bahwa Pandeglang ini patut berbangga sebetulnya. Karena Pandeglang atau Menes pernah menjadi bagian dari hingar-bingar Nahdlatul Ulama. 1938 kita pernah Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-13 di Pandeglang. Di Menes, di alun-alun Menes. Oke. Di alun-alun Menes. Bahkan ada sebuah hasil yang sangat luar biasa sebetulnya. Kalau lamun bahasa orang teh pokok-pokok pikiran rekomendasi lah kira-kira tahun 2000 kira-kira ya. Ada pokok-pokok pikiran dan rekomendasi pada saat itu yang tercipta di
hasil Muktamar Menes ini kemudian dieksekusi kalau tidak salah di wilayah Jawa, bahwa pergerakan perempuan. Jadi pengakuan terhadap kiprah perempuan itu adanya di Menes, di Pandeglang. Subhanallah. Jadi saya terkaget lamun buyur jadi. Karena di air ya sejarah. Bahkan di tanah kita, di tanah Banten, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama ini menghargai kiprah-kiprah perempuan pada ruang-ruang publik otomatis. Ya, makanya entah aneh misalkan lamun kader Nahdlatul Ulama bede kuari jadi apa itu di sini? Operasional manajer kira-kira. Temuna kan kira-kira seperti itu. Kemudian itu kader NU kan seperti itu, mungkin berkah dan beres. Alhamdulillah Pandeglang mah yo loba guru-gurunya. Bahkan kalau saya melihat bahwa di seluruh persada Indonesia ini hanya Pandeglang Subhanallah yang punya tagline 1000 ulama 1 juta santri. Iya. Harus dimanfaatkan. Berarti memang ada spirit besar, spirit keagamaan besar yang telah tertanam di negara Pandeglang ini gitu kan. Nah, kemudian kita juga melihat dari setiap jengkal tanah kita itu, tanah Pandeglang maksud saya, bisa kita saksikan begitu banyaknya para wali. Para wali di urang kan loba itu, para ulama, para lain sebagainya yang makom bagi tercecer lah gitu. Kemudian kita ketahui juga ulama besar juga ada di kita. Iya, Abuya misalkan, Abuya Syekh. Iya, Syekh ada di kita. Bahkan saya juga terkadang malu betapa luar biasanya orang tua kita, Abah Abuya Dimyati ini pasang badan, pasang kaki, turun kaki terus untuk mensiarkan Nahdlatul Ulama. Bahkan di beberapa kesempatan coba disaksikan ketika berfoto misalkan dengan pejabat, dengan siapapun, pasti Abah Abuya itu kalau nggak pakai bangsa pakai jas ansor. Benar sih. Pakai jas ansor. Saking bangganya karena memang mungkin kita ini adalah generasi muda yang memang diharapkan untuk nanti ke depan menjadi penerus. Amin. Generasi yang bisa memberikan keteguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kira-kira seperti itu. Daging kabeh ya, benar-benarnya pengaruh ya. Mudah-mudahan kita tetap amanah, Aka Lukman juga tetap amanah dan juga tetap istiqomah, komitmen dan juga konsisten dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Hatur nuhun, Kak Lukman. Sami-sami. Insyaallah pandainya. Kurang ngopi deh ya, ngopi ngopi. Karena lamun geus ngopi jangan kalau mana bab 2 jam lagi ramai. Beres. Terima kasih Kak Teteh. Kurang tutup heula.